Renungan Harian GMI Ebenezer Palembang. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan pelayanan dan pengorbanannya dia berikan hanya untuk keselamatan buat kita. Jadi keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Kau beri. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat keselamatan yang Kau beri, kami menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, yaitu Zakeus dan keluarganya. Bapak Ibu, cerita tentang Zakeus mungkin kita sudah hafal, karena Zakeus ini sudah ceritanya dari kita anak sekolah minggu sudah dengar. Guru-guru sekolah minggu sering mengingatkan kepada kita kalau ciri-ciri Zakeus itu orangnya pendek. Ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Zakeus, Zakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus, lalu Zakeus naik pohon ara. Nah, mungkin itu satu cerita yang kita dengar, yang sampai hari ini meskipun kita sudah dewasa, sudah jadi opung, sudah jadi papa mama, kita masih ingat cerita tentang Zakeus. Hari ini saya mengingatkan kembali bagaimana Zakeus dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Zakeus itu terkenal orang yang kaya, lalu kekayaan dan juga hasil dari pekerjaan dia. Dia seorang kepala pemungut cukai. Lalu orang Israel katakan, kalau orang Israel ada yang kerja sebagai pemungut cukai, itu mereka anggap sebagai pengkhianat. Karena mereka bekerja untuk penjajah. Jadi banyak orang yang tidak suka kepada orang-orang Israel yang bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu mungkin tugasnya di tugas perpajakan pemerintah. Jadi kenaikan pajak itu pemungut cukai yang memikirkan. Dan memang pada zaman itu praktek pemungut cukai itu suka memeras rakyat. Dan ini yang tidak disukai oleh orang-orang Israel zaman itu. Begitu juga dengan Zakeus. Zakeus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memperkaya diri. Segala harta kekayaan yang dia miliki dari hasil pemerasan karena pekerjaannya. Lalu ada hal yang luar biasa. Ketika Zakeus sebelum dan sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ada banyak perbedaan. Hari ini dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi Zakeus, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus datang di rumah orang yang berdosa? Dia tidak pantas karena dia orang yang berdosa. Tuhan Yesus melihat bagaimana kehidupan Zakeus. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus, Tuhan Yesus tidak berkata apapun. Tuhan Yesus hanya katakan, aku mau datang ke rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus menerima dengan sukacita. Karena kehadiran Zakeus, lalu Zakeus dan keluarganya menerima keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan Tuhan beri itu bukan karena kita kaya, karena kita pintar, karena kita pandai. Tapi keselamatan itu bagi setiap orang dan Tuhan berikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu juga diberikan kepada Zakeus. Karena Zakeus juga adalah orang-orang keturunan Abraham yang berhak menerima keselamatan. Tuhan Yesus tidak berkata tentang harta, tentang kekayaan.
Tapi yang luar biasa respon Zakheus. Ketika menerima Tuhan Yesus dalam keluarganya, dan Zakheus yakin keluarganya sudah diselamatkan, diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Lalu Zakheus katakan, aku akan kembalikan semua orang, harta orang lain yang aku peras akan kukembalikan. Jika ada hutang piutang juga aku akan bayarkan. Aku akan kembalikan semua yang aku ambil harta dari mereka. Nah, ini respon yang luar biasa. Zakheus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Lalu respon Zakheus, dia mau berubah. Berubah dari hidup yang untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, berubah menjadi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Perubahan ini yang membuktikan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah mengalami perubahan dalam hidup. Mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, adakah Kristus di hatimu? Jika ada Kristus di hatimu, saya yakin dan percaya kita sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan. Kalau dulu kita hidup tidak baik, setelah di dalam Kristus kita hidup menjadi lebih baik. Kalau dulu kita memperkaya diri, sesudah hidup di dalam Kristus, kekayaan itu bukan tujuan hidup. Jadi ada perbedaan. Dan kalau kita sudah mengerti dan memahami perbedaan itu dan kita hidupi, itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kita, keluarga kita yang sudah diselamatkan, mari bersama mengalami perubahan hidup demi kemuliaan bagi Tuhan, sehingga kita menjadi saksinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, kiranya Kau berikan hati dan pikiran kami seperti pikiran Tuhan, sehingga kami mampu mengalami perubahan hidup. Bapa di sorga, kami tahu tidak ada yang bisa merubah kami. Hanya Engkau yang mampu mengubah hati dan pikiran kami dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar. Berkati hidup kami, kekristenan kami juga, supaya hidup menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu, banyak jiwa